Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyakit pada alat reproduksi. Apa-apa saja? Yang pertama kita bahas adalah HIV/AIDS, kemudian gonore, kemudian sifilis, kemudian herpes, keputihan, dan epididymis. Yang pertama, saya akan ngebahas HIV/AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah penyakit yang berkaitan dengan penurunan kemampuan imun tubuh sehingga tidak mampu melawan kuman atau bakteri yang masuk dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan bahas AIDS. Ini disebabkan oleh virus yang disebut sebagai virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bentuknya kayak begini, bulat. Terus, apa yang dia serang? Virus HIV ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita, sehingga sistem kekebalan tubuh kita tidak kebal lagi terhadap penyakit yang masuk. Kemudian, apa sih ciri-cirinya? Nah, pada 5-7 tahun pertama, si penderita terlihat seperti orang sehat. Namun, makin lama kekebalan tubuhnya semakin menurun dan dia makin mudah sakit. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya timbul gejala penyakit lain yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang muncul dikarenakan adanya kuman atau bakteri. Contohnya seperti penyakit TBC. Terus seperti apa penyebarannya? Nah, HIV/AIDS ini menyebar ketika ada pertukaran cairan antara tubuh penderita dan orang lain. Dan penyebaran cairan itu bisa terjadi karena penggunaan jarum suntik secara bergantian, kemudian jarum suntik yang digunakan untuk tato secara bergantian, serta pergaulan bebas. Terus apa sih akibatnya? Nah, karena HIV/AIDS ini belum ada obatnya itu yang ada hanya untuk memperlambat proses virusnya, sehingga seseorang yang mengidap HIV/AIDS dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua, kita bahas penyakit gonore atau biasa disebut dengan kencing nanah. Nah, kemudian apa penyebabnya? Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bentuknya itu kayak begini. Kemudian yang diserang adalah organ reproduksi pria dan wanita. Nah, ciri-cirinya itu adalah rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki. Kemudian keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, kemudian penularannya itu dikarenakan pergaulan bebas seperti hubungan seksual, kemudian bergonta-ganti pasangan. Terus akibatnya apa? Akibatnya itu rasa sakit ketika kencing. Kemudian kalau penyakit gonore ini mengidap pada ibu hamil, maka bayi yang akan dia lahirkan dapat menyebabkan kebutaan. Kemudian yang ketiga, sifilis atau biasa disebut raja singa. Nah, sifilis ini penyebabnya dikarenakan adanya bakteri Treponema pallidum. Gambarnya seperti di atas.
Kemudian sifilis ini menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Ciri-cirinya yaitu luka pada tempat masuknya bakteri di sekitaran alat reproduksi. Kemudian luka ini akan menyebar ke organ-organ tubuh lainnya. Nah, kemudian penularannya bagaimana? Penularannya itu dengan pergaulan bebas seperti berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, kemudian penggunaan jarum suntik yang secara bergantian, kemudian penggunaan jarum suntik tato secara bergantian. Kemudian akibatnya apa? Jadi karena ini menyerang organ-organ tubuh, maka yang pertama adalah rasa sakit. Nah, terus kemudian kerusakan organ. Kemudian kita masuk ke penyakit yang keempat, yaitu herpes simplex genitalis. Nah, herpes ini disebabkan karena adanya virus herpes simplex tipe 2. Itu gambarnya seperti di atas. Kemudian herpes ini menyerang kulit di sekitar daerah alat reproduksi dan anus. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama rasa gatal dan kemerahan, kemudian adanya lepuh-lepuh kecil yang bisa pecah dan menimbulkan luka. Nah, kemudian penularannya itu seperti apa? Jadi penularannya itu kontak fisik langsung dengan penderita. Nah, akibatnya itu apa? Nah, akibatnya itu penderita akan merasakan sakit dan kulitnya akan melepuh dan gatal-gatal. Kemudian yang kelima yaitu keputihan. Nah, keputihan ini dapat disebabkan karena adanya jamur Candida albicans atau bakteri dan parasit. Nah, contohnya itu seperti gambar di atas. Nah, keputihan juga ini biasanya diserang itu alat reproduksi wanita. Nah, ciri-cirinya itu seperti yang pertama adanya cairan putih kekuningan atau putih keabu-abuan. Kemudian yang kedua, cairan tersebut berbau, tidak sedap dan menyebabkan gatal. Jadi penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu dikarenakan kurang dijaganya kebersihan pada bagian kewanitaan, sehingga mengakibatkan kerusakan pada organ. Kemudian yang keenam yaitu epididymistis. Nah, epididymistis ini disebabkan karena adanya iritasi zat kimia, kemudian komplikasi prostatektomi dan infeksi oleh mikroorganisme. Nah, epididymis ini menyerang saluran epididymis pada organ reproduksi pria. Kemudian ciri-cirinya yang pertama nyeri dan pembengkakan pada skrotum. Kemudian yang kedua, keluarnya nanah pada uretra. Yang ketiga, terdapat darah pada semen atau cairan sperma. Dan kemudian cara penularannya itu disebabkan karena adanya pergaulan bebas. Kemudian saya akan menjelaskan cara mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi. Yang pertama, berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kemudian yang kedua, menjalani terapi kombinasi antiretroviral atau HERT. Dan yang ketiga, tidak memberikan ASI kepada bayi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.